Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Wiratmoko. Langsung saja mengenai konsep pendidikan yang memerdekakan oleh Ki Hajar Dewantara itu bermakna bahwa pendidikan itu seharusnya mengantarkan anak didik menjadi manusia yang merdeka, namun tidak mengganggu kemerdekaan orang lain. Inilah yang oleh Ki Hajar Dewantara itu disebut sebagai manusia merdeka yang cakap mengatur hidupnya secara tertib. Maka tidak berlebihan bila konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menekankan pentingnya kemerdekaan ini perlu menjadi inspirasi bagi semua sekolah dalam mengurusi pendidikan saat ini. Kebijakan-kebijakan pendidikan seperti penentuan kurikulum, akses pendidikan, pendistribusian guru, kemudian penentuan anggaran pendidikan, pelibatan masyarakat dalam pengembangan, dan sebagainya, itu sudah patut berlandaskan pada visi pendidikan yang memerdekakan, bukan yang memenjarakan siswa maupun gurunya. Kemudian tujuan untuk pembelajaran yang memerdekakan itu, kalau menurut saya itu yang pertama, mewujudkan budi pekerti yang menghamba kepada anak. Adanya olah cipta, rasa, dan karsa. Kemudian yang kedua, meningkatkan motivasi belajar, sehingga belajar lebih aktif, kreatif, efektif, inovatif, dan mandiri. Kemudian yang ketiga, membangun budaya kearifan lokal melalui penerapan pendidikan kecakapan hidup. Prinsip yang tidak relevan pada saat ini adalah guru hanya satu-satunya penyampai informasi, menganggap semua siswa adalah sama dan tidak pas ketika memiliki pandangan demikian. Setelah belajar mengenai pendidikan yang memerdekakan, tentu ada pergeseran paradigma bahwa lembaga pendidikan harus memiliki orientasi pelayanan terhadap siswa dan guru, harus menghamba kepada siswa dalam hal pengajaran, sehingga tercipta pendidikan yang memanusiakan manusia dan terwujudnya merdeka belajar. Hal yang dapat saya kembangkan untuk menumbuhkan pendidikan yang memerdekakan di kelas itu yang pertama, mengenal peserta didik dengan cara merancang melalui asesmen diagnostik awal untuk mengetahui profil siswa. Kemudian yang kedua, merancang pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen diagnostik awal yang telah dilakukan. Kemudian pendidikan yang memerdekakan itu adalah suatu proses pendidikan di mana murid itu diberikan kebebasan yang seluas-luasnya sesuai dengan kodrat, tetapi tetap dengan aturan dan kesadaran selaku murid maupun guru. Pendidikan yang memerdekakan adalah suatu proses memetakan unsur kebebasan murid untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya secara lahiriah dan batinnya. Secara lahiriah, murid memperoleh kemerdekaan dalam pendidikan melalui pembelajaran dan pengajaran. Seseorang itu merdeka untuk mengatur dirinya sendiri dengan wajib mengingat kedamaian dan ketertiban dalam kehidupan bersama. Berkembang menurut kodrat ataupun bakat itu sudah dialami oleh siswa. Kita tidak bisa memaksakan murid untuk pintar dan bisa dengan satu mata pelajaran yang kita ajarkan selaku guru. Biarlah mereka belajar dengan kebebasan murid untuk mengatur dirinya sendiri. Secara lahiriah, murid memperoleh kemerdekaan dalam pendidikan melalui pembelajaran dan pengajaran. Terima kasih, itu saja dari saya.